Mams di rumah nonton nggak dari awal tadi? Nanti Dula Ali akan bagi-bagi hadiah lo, jangan lupa. Ada THR 500.000 untuk Mams yang bisa menjawab pertanyaannya. Terus boleh dong cerita, ini kan dirimu 4 anak. Iya. Ya, yang paling besar sudah kuliah ya Mams. Dan yang paling kecil masih 4 tahun. Jadi kan dengan berbagai macam keadaan dan kondisi, pernah dong menyusui sambil mudik. Boleh dong cerita sedikit. Oke, nanti aku ada cerita 2 versi deh. Ada yang versi mudik, ada yang versi perjalanan berdua saja dengan bayinya. Wow. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel. Tempat mengedukasi dan menginspirasi ibu dan ayah sejak masa konsepsi, kehamilan, persalinan, postpartum hingga parenting usia dini. Nah, hari ini kita datang ke rumah siapa ya? Kita akan perkenalkan, ada Ibu Nia Umar, Ketua Organisasi AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Selamat siang Nia. Ini dulu konselor laktasi aku. Jadi kita punya sejarah bersama. Masa lalu. Masa lalu. Ya? Kita sekarang masih muda kok. Masih muda. Ya. Oke, kita akrab aja ya. Nah, jadi nih kita kan bentar lagi menjelang Lebaran, ya kan. Terus pasti dong Bapak Ibu di rumah sana kan udah siap-siap nih mau Lebaran kemana. Udah 2 tahun loh setelah pandemi kan banyak yang nggak pulang kampung. Nah, untuk para moms dan ayah di rumah yang pulang kampung tahun ini, terutama lewat jalan darat ya, kira-kira nih apa yang perlu dipersiapkan? Wah, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi mudik bersama bayi atau anak yang menyusui, kita lagi masih fase menyusu, itu sebenarnya tidak terlalu rumit. Karena gentongnya dibawa kemana. Tuh, gentong dan bayinya jadi satu ya. Jadi nggak repot sebenarnya. Tetapi memang ada beberapa tips yang harus diperhatikan. Jadi misalnya kayak metode apa, moda transportasi apa yang dipakai. Apakah itu penting. Pribadi atau ke umum? Kendaraan umum atau misalkan naik pesawat, naik kereta atau apapun itu, jadi harus dipertimbangkan. Dan setiap moda transportasi juga beda-beda tipsnya. Nah, mungkin kita bisa kulitin satu persatu. Coba satu-satu ya. Tapi saya tidak merekomendasi mudik naik motor ya. Jangan dong, susah ya. Bahaya ya. Jadi kalau memang dana terbatas, mending naik transportasi umum, jalan darat. Dan jangan terlalu mepet pas hari H ya. Iya. Jadi kalau kita naik transportasi darat misalkan ya, mau mobil kah, mau kereta kah, mau bus kah gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang menyulitkan, seperti biasa aja, tetapi dengan catatan. Kalau kita naik kendaraan pribadi, ya sebaiknya anaknya ditaruh di car seat untuk safety ya. Untuk safety. Kalau di bus atau di kereta memang nggak seperti itu, beda. Memang agak sulit ya bawa car seat di bus gitu ya. Bayar lagi satu ini dong. Tapi kalau memang bisa diupayakan itu lebih aman gitu. Tapi kalau naik mobil pribadi ya pertimbangkan untuk tetap menggunakan car seat. Kalau naik kereta ya sama. Kalau memang mau bawa car seat nanti mungkin sampai di tujuan memang akan perlu car seatnya juga, ya silahkan dibawa. Tapi mungkin nggak ada belt itunya yang agak susah ya. Jadi harus berpikir ulang. Tetapi terkait menyusuinya sebenarnya sama aja. Kalau kita menyusui di dalam kota, nggak lagi pergi-pergi pun, kami tidak merekomendasikan mobil berjalan sambil nyusuin. Jadi berhenti dulu ya. Kalau naik mobil pribadi baru susuin. Takutnya apa-apa ya, ada rem mendadak, berbahaya, ibunya juga tersedak atau nanti ibunya juga mungkin nggak pakai seat belt jadinya karena nyusuin. Nah itu juga harus hati-hati. Tetapi kalau naik kendaraan umum ya selama tidak nempel terus, yang tidak diperhatikan aja kondisinya, takutnya ibunya ngantuk, ketiduran, nggak kelihatan. Jadi harus. Dan kalau di kendaraan umum bukan hanya nanti pas ini ya tiba-tiba anaknya lepas, ibunya ketiduran kemana-mana. Jadi harus dilihat situasi dan kondisinya juga. Kalau ibunya nggak nyaman, bisa juga pakai apron kalau di kendaraan umum, atau misalkan pakai scarf itu juga bisa dipakai kalau ibunya ingin lebih menutupi, diskret untuk menyusuinya. Selebihnya menyusuilah seperti biasa, karena lebih praktis tuh. Lebih praktis. Ada bayinya, ada gentongnya ya. Langsung tinggal lep. Nah, kalau untuk pesawat. Nah, kalau untuk pesawat nih ada tips yang penting nih buat para orang tua. Kalau di pesawat, usahakan
ketika take off atau landing itu susuin bayinya. Oke. Kenapa? Karena itu untuk membantu supaya tekanan udara itu tadi. Jadi upayakan untuk memastikan anak pas lagi take off sama landing pas lagi nyusu. Dan minta fasilitas dari airlines supaya kita bisa masuk duluan. Dan pas keluar juga jangan minta buru-buru, terakhir-terakhir aja gitu. Jadi nggak usah senyamannya jadi supaya kitanya juga nggak bahasa Jawanya tuh kedandapan gitu loh. Jadi tenang aja. Dan ketika kita tenang, bayinya juga ikut tenang. Bayi itu bisa membaca aura ibunya kan. Tuh moms ya. Ibu tenang, bayi pun tenang. Ya kalau ibunya panik, apalagi kalau lagi traveling gitu ya. Anak itu juga jadi lebih rewel, lebih cranky. Berarti persiapan juga penting ya? Iya. Apa saja yang dibawa? Iya. Gendongan itu penting, selimut tipis, kaos kaki itu tuh penting. Apron. Ya pokoknya perlengkapan yang biasa dipakai sehari-hari itu disiapkan dibawa ya. Kalau laut nih, kalau suka ada yang pindah pulau ya. Laut sebenarnya lebih gampang sih karena kan itu ibaratnya kayak kita masuk ke dalam suatu kamar sendiri. Ya udah gitu, tapi harus diawasi anaknya. Menyusuinya juga di posisi yang di tempat-tempat yang mungkin nggak banyak goncangan atau apa. Kalau khawatir atau lagi banyak ombak tinggi mungkin lebih banyak di kamar. Tapi kalau ibunya pusing mungkin cari angin, tapi harus hati-hati posisi di kapalnya di mana, jangan terlalu minggir. Nah untuk nih ibu-ibu yang pada mudik ya, kan banyak yang nanya DM ke aku, Mbak kira-kira perlu nggak sih bawa pompa atau bawa perahan, bawa kantong ASI? Nah gimana? Sebenarnya kalau bayinya biasa menyusu langsung pada gentongnya, ya nggak perlu. Ngapain merepotkan diri gitu untuk menambah pekerjaan, toh bayinya nempel terus. Tetapi jika ibunya membutuhkan ASI perah, dalam artian atau berlebih nih misalnya berlebih membutuhkan ASI perah atau memang produksinya selalu berlebih atau lagi nabung ASI perah buat nanti balik kerja, ya bawa. Tetapi mungkin jangan ribet-ribet pas lagi di perjalanan pompa-pompa gitu. Perjalanan mendingan nggak usah pompa dulu nggak usah pompa kecuali penuh banget, sampai nggak nyaman silahkan. Tetapi kalau selebihnya nggak perlu. Atau saya sih sebenarnya lebih senang ngajarin ibu-ibu merah pakai tangan. Marmet. Lebih gampang, lebih enak, dan sebenarnya memerah dengan tangan itu memiliki keuntungan lebih. Dari studi menunjukkan hasil perahan itu kadar lemaknya lebih tinggi ASI perahnya dibanding yang pakai pompa. Tuh, kadar lemak lebih tinggi loh. Selain itu, ASI yang diperah dengan pompa, selain kadar lemaknya kurang, kadang-kadang tidak bisa keluar optimal semuanya seperti pakai tangan. Pakai tangan bisa merata kemana-mana ya. Dan ibunya pun manfaatnya payudara itu seperti dimasas juga. Jadi akan lebih nyaman gitu. Berarti perlu latihan ya, marmet sebelum mudik ya, Mams di rumah. Coba hubungi konselor menyusui, belajar memerah dengan tangan. Hubungi konselor menyusui di kota masing-masing dan belajarlah perah pakai tangan. Ya, karena kebetulan AIMI sudah ada di 19 provinsi dan 10 kota, 12 kota. 12 kota. Tingkat kabupaten seluruh Boleh Indonesia. Boleh dikasih tahu ya hubungi kemana? Boleh, ke website AIMI www.aimi-asi.org. Bisa langsung untuk belajar ya Mams ke konselor laktasi di kota masing-masing. Nah selain itu juga satu lagi keuntungan memerah dengan tangan adalah tidak perlu spare part kalau ada kerusakan ya. Dan nggak perlu steril cuci-cuci ya. Jadi aman semua, nggak ribet, nggak mungkin ketinggalan. Nggak mungkin ketinggalan tangannya ya. Tangan sama gentongnya kan ikut dibawa. Jadi sebenarnya pakai tangan tuh paling direkomendasikan, paling ideal, paling ekonomis. Terus boleh dong cerita, ini kan dirimu 4 anak. Ya, yang paling besar sudah kuliah ya Mams, dan yang paling kecil masih 4 tahun. Jadi kan dengan berbagai macam keadaan dan kondisi, pernah dong menyusui sambil mudik. Boleh dong cerita. Oke, nanti aku ada cerita 2 versi deh. Ada yang versi mudik, ada yang versi perjalanan berdua saja dengan bayinya. Wow. Kalau mudik kan rame-rame ya, jadi masih banyak yang bantuin gitu. Jadi kalau mudik itu biasanya kalau aku nggak ada masalah apapun, kayak biasa aja. Dan kebetulan mudiknya selalu naik pesawat. Dulu terjadinya pas anak masih 1. Anak kedua, ketiga, keempat udah jarang mudik. Karena kebetulan ibuku udah nggak pernah pulang ke Surabaya. Tapi ke sini. Di sini aja di rumahku bareng waktu itu. Nah habis itu selalu naik pesawat dan selalu menggunakan tips tadi yang menyusui landing dan ketika take off. Karena itu membantu banget. Alhamdulillah anakku nggak ada yang rewel selama naik pesawat. Dan tips itu sangat membantu. Jadi aku nggak pakai earplug gitu.
Ribet juga ya anak gak nyaman. Waktu anak pertama, aku tuh masih ribet sama stroller, nggak ngerti gitu. Anak ketiga dan keempat, aku udah kemana-mana gendong. Jadi lebih gampang lagi. Baby wearing itu ya. Akhirnya itulah yang membuat aku sejak anak nomor 3 dan 4, aku tuh pede bisa pergi berdua aja sama anakku. Kemana-mana dong, gimana nih berdua aja loh sama bayi. Yang anakku yang terakhir, yang keempat, tahun 2019. Naila berarti? Nakia. Oh Nakia. Nakia yang terakhir itu dia aku bawa ke Brazil berdua. Wow. Pesawat penerbangan sekitar hampir 1 hari, 24 jam penerbangan. So what happened nih dalam perjalanan? Perjalanan jauh ternyata menggendong itu memudahkan, menyusui jauh lagi lebih memudahkan. Karena ya itu tadi gentongnya tinggal bawa dan tinggal buka tutup ya. Kebetulan aku duduk sebelahan sama ibu-ibu juga, suami istri bawa bayi seumuran gitu. Dan kebetulan anaknya tuh nggak netek gitu. Ya memang ribet gitu karena harus nyiapin air panas, malam-malam dia harus bangun. Dia langsung lihat, waduh rumput tetangga lebih hijau. Kebetulan kita kan ditaruh di depan karena kan ada baby bassinetnya itu kan kalau di pesawat yang jauh-jauh ya. Jadi di tempat tidurnya. Jadi kita bertiga di situ di kursi tengah itu row, dan dia ada 2 baby bassinet, satu punya anakku Nakia, satu punya anaknya dia gitu. Mereka pergi ke Argentina, aku ke Rio. Jadi dalam satu row itu kita ngeliat gitu, dan mereka berdua itu aja udah rempong dengan satu anak, sedangkan aku dengan sendiri dengan ya dia kalau nyusu bangun aku susuin, habis itu dia aku taruh di situ. Waktunya makanan datang dia ikut makan karena waktu itu dia umurnya udah 8 bulan gitu. Jadi nggak repot sama sekali, alhamdulillah nggak rewel selama perjalanan. Dan kalau aku kebayang aku masih pakai stroller kayaknya ribet banget tuh. Jadi untungnya aku udah kenal menggendong, jadi itu membantu banget, nggak ribet. Kita harus ngobrol sama teman-teman dari menggendong. Benar, karena menggendong sama menyusui itu kayak hand in hand gitu, karena saling membantu. Dan itu yang membuat lebih pede juga, mau pergi kemana-mana tuh nggak jadi isu karena gampang gitu. Tinggal dibawa, gentongnya ada. Ya, jadi semua koper ada ya. Ya, semua koper masuk ke bagasi. Aku cuma bawa satu tas hand carry yang barang-barang perlengkapan bayinya, bawa baju ganti buat aku satu just in case kena gumoh lah, kena apa gitu ya. Sama udah menggendongan sama bayinya, udah praktis banget ya. Iya kan nggak ribet, nggak ada air panas, nggak ada apa, nggak perlu. Sendiri loh seharian aja dengan bayi naik pesawat. Ya lumayan sih, lumayan menantang tapi menjadi memori yang luar biasa membekas. Kalau yang Naila aku bawa ke South Africa waktu itu. Tapi menyusui juga. Waktu itu kebetulan bareng sama wakil ketua AIMIku Diba. Jadi bertiga kita, aku Diba sama Naila ini. Lumayan waktu itu karena ada Diba jadi ada yang nemenin gitu. Ya, ngapain. Ke toilet, misalkan aku ke toilet dilihatin sama Diba. Nah pas yang Nakia anak keempat, aku titip Mama Pramugari kalau aku ke toilet. Luar biasa, ini inspirasi ya buat Mams di rumah ya. Jadi Mams tangguh, tidak perlu manja karena ternyata bisa loh sendiri. Bisa. Dan saranku juga buat kita nih semua, kalau ketemu sama ibu-ibu yang traveling sama anaknya, mereka tuh senang banget kalau dibantu hal-hal kecil gitu. Kayak atau kita nggak rewel aja kayaknya udah senang banget ya. Karena kan ibu itu tuh panik, nggak ada orang tua yang nggak panik kalau anaknya naik kendaraan umum rewel, karena kan pasti takut mengganggu orang lain. Betul. Jadi mereka sendiri tuh bukannya kegirangan gitu kalau anaknya panik, mereka juga stres gitu. Jadi mohon lebih bersabar kalau dalam satu kendaraan umum anaknya ada yang rewel atau gimana, lebih binder gitu ya, dimaklumi dan diberikan kalau bisa dibantu itu lebih, tapi jangan dimarahin atau jangan ditegur gitu, karena mereka sendiri udah bingung ya. Mereka sendiri tuh kebingungan gitu. Jadi tolong berempati lebih banyak. Mams di rumah nonton nggak dari awal tadi? Nanti Dulu Ali akan bagi-bagi hadiah lo, jangan lupa ada THR 500.000 untuk Mams yang bisa menjawab pertanyaannya. Nah untuk ibu-ibu nih yang memang perlu memerah ASInya, tipsnya bagaimana untuk menjaga higienis dari ASI perah itu? Ini penting nih kalau traveling kemanapun ya, nggak cuma mudik. Kadang-kadang ada ibu yang bekerja di kantor nih, yang dapat tugas kantor perlu memerah. Nah pastikan perlengkapan perahannya udah siap juga, blue ice-nya, semua tasnya itu udah ada, cooler box-nya, cooler bag-nya, blue ice-nya. Sama kalau perjalanannya nanti naik pesawat, pastikan airlines-nya ketentuannya seperti apa, boleh bawanya tuh kayak gimana, karena kadang-kadang setiap airlines beda ketentuannya. Apakah cair, apakah beku, dan
Sebenarnya di dalam peraturan perundangan di negara kita untuk transportasi umum dibolehkan ibu-ibu membawa di dalam ASI negeri perah. ya. Tetapi tetap pastikan ke airlines-nya. Pertama itu. Jadi nanti sesampai di tempat tujuan, pastikan tempat menyimpan ASI perahnya itu ada. Kulkasnya kah, freezernya. Nggak perlu sampai harus beli gitu, minta telepon mertua. Mama, tolong sediakan freezer 1 pintu. Menantu lebay. Sewa kayak beli kayak ini buat ASI perahku. Nggak perlu. Kulkas biasa aja ada, minta space-nya beberapa untuk menyimpan ASI perahnya. Dan tidak tercampur dengan yang berbau-bau tajam. Misalkan pun ada benda-benda lain di dalam kulkasnya, misalkan daging atau apapun, nggak apa-apa. Tetapi mungkin sediakan kotak atau apa, dibatasin dengan balok es batu, jadi nggak nempel. Ya. Dan pastikan tertutup dengan rapat, misalkan pakai botol kaca, botol kacanya tertutup rapat. Kalau plastik, plastiknya tersil dengan rapi. Nah, untuk ibu-ibu yang sedang berpergian, kan biasanya lebih ideal kan dengan botol kaca ya. Tapi kalau nggak ada pilihan nih Mbak, nggak apa-apa, pakai kantong plastik ya. Apa-apa. Tapi sekarang kan sudah banyak tipenya tuh jenis-jenisnya, silahkan dicari yang mana aja. Kalau perginya nginep di hotel, kadang-kadang di hotel tuh nggak ada freezer, adanya cuma kulkas biasa, chiller kecil. Coba telepon hotelnya, boleh nggak nitip di kitchen mereka gitu. Kalau lama, tapi kalau cuma beberapa atau hari. sebelum check-in, sebelum kita booking, kita telepon dulu ya, memastikan boleh nggak nitip. Kalau misalkan cuma beberapa hari di chiller itu nggak apa-apa, karena kan bisa seminggu tempat ini. Tapi pastiin dingin, takutnya nggak dingin pula. Aduh, nangis deh. Tetapi ya itu tadi, makanya mudah-mudahan karena memerah itu kan menambah satu task tersendiri, tugas tersendiri ya. Kalau seandainya nggak ada kebutuhan untuk menyimpan ASI perah, sebenarnya lebih enak tinggal lep. Tapi pengalaman aku nggak sama bayi, ya merah dia harus merah kan. Kalau lagi sama bayi, memang titip di freezer hotel. Iya, akhirnya. Di situ kesulitannya kalau nggak sama bayinya pas check in. Iya. Karena nggak ada bayinya, ya kan. Jadi dikira apalah itu bawa apa. Tapi zaman sekarang udah nggak. Udah lebih aware. Orang awarenessnya lebih beda zaman kita dulu. Iya, betul. Orang tuh masih nasi gitu. Kalau sekarang tuh kayak kita zaman dulu banget. Nggak, tapi beda banget. Sekarang nih Alia, kalau Alia naik MRT atau naik public transport, Transjakarta atau apa gitu ya. Banyak banget ibu-ibu bawa cooler box. Kalau zaman kita, kalau zaman kita kan apa itu? ASI langka gitu. Betul. Sekarang tuh dan pojok ASI udah lumayan banyak sekarang ya. Jadi sebenarnya berita baiknya tren menyusui itu semakin meningkat. Luar biasa perjuangan dari Aini juga. Aduh, makasih. Tangan buat Aini. Nah, setelah kita simpan nih untuk ASI perah ya, kira-kira ada nggak sih suhu idealnya untuk memanaskan ASI atau dikira-kira aja? Kalau menyiapkan ASI perah seperti biasa, kalau kita tadi lagi mudik, lagi sama bayinya, ya nggak perlu dipakai. Pertama itu ASI perah, simpan aja. Kecuali misalkan pas lagi mudik tiba-tiba mendadak ibunya perlu kemana, yang nggak bisa bawa bayinya, ya silakan ASI perahnya dititipkan ke pengasuh, dikeluarkan dari freezer, turunkan ke chiller. Keluarkan dulu dari freezer, turunkan ke chiller. Dari chiller keluarin ke suhu ruangan. Lalu dimasukin ke wadah mangkok isi air panas, taruh di situ. Cukup di situ aja ya. Suhunya kira-kira nggak perlu dikira-kira, ya? Pokoknya dia kelihatannya sudah hangat. mencair, udah hangat, ya itu silakan diberikan ke anak. Dan pastikan juga memberikan ASI perahnya dengan tidak menggunakan dot. Tidak menggunakan dot ya, Mam? Karena resiko bingung puting ya. Nanti kalau anaknya udah nggak mau nyusu, bingung pula ibunya. Malah ribet lagi ya, lagi mudik ketemu saudara, lagi di rumah mertua, bayinya nangis-nangis, bingung puting, pusing nanti kita. Jadi usahakan menggunakan gelas kecil atau pipet atau spuit itu gelas kecil, pipet atau spuit ya bisa dipakai, atau sendok ya. Dan sebaiknya kalau lagi di luar kota ya, atau di luar selain di rumah dengan banyak keluarga, menyusui itu sebaiknya gimana nih peran dari suami atau dari ayahnya nih? Jadi ini penting untuk kita membuat skenario dan plan. Kan mungkin kita udah tahu nih kondisi tempat yang akan kita tuju nanti seperti apa. Jadi kita kebayang juga orang-orang yang akan kita temuin seperti apa. Apakah keluarganya nyaman kalau ibunya menyusui di ruang keluarga, ada anggota keluarga lainnya. Atau si ibunya nyaman nggak nih? Atau si ibunya sendiri nyaman atau enggak. Nah itu dilihat, diperkirakan seperti apa. Atau aku nggak mau diganggu, kalau menyusui mau di kamar aja, jangan ada yang masuk ya. Ya itu bisa juga, tetapi semua dikomunikasikan. Intinya semua komunikasi. Ngobrol sama suami, nanti kalau pas lagi nyusui aku di kamar aja ya, aku lebih nyaman. Atau
pas lagi aku nyusuin nanti kalau misalkan ada yang komen-komen, lu yang belain ya. Lu yang komen ya, iya nanti misalkan bapaknya nanti bisa jawab. Kalau ada yang nanya, kok masih nenek sih udah segede gini gitu. Bapaknya bisa bilang, biarin aku mau anakku menyusuinya sampai 2 tahun atau lebih. Atau kan misalnya Quran dibilangnya sampai 2 tahun. Atau misalnya tadi barusan nenek kok udah nangis lagi, asinya kurang ya? Nah itu bapaknya bisa bilang, enggak memang anakku tuh modelnya nyusunya dikit-dikit tapi sering gitu. Penting ya Mams, janjian sama pasangan. Komunikasi itu sangat penting. Dalam segala hal. Nah jadi bikin skenario-skenario kira-kira seperti apa. Dan sudah kebayangkan nanti di lokasi karena itu kalau nanti apa. mood ibunya berubah itu mempengaruhi banget. Kalau stres asinya bisa turun. Lalu kalau panik juga bayinya juga ikut ngerasain paniknya. Jadi dia nggak mau nyusu. Jadi usahakan semua itu dipersiapkan. Luar biasa ya Mams, tipsnya banyak, caranya banyak, dan dapat hints-hints kecilnya juga banyak dari Mbak Nia. Jadi terima kasih sekali lagi. Thank you juga Lia untuk kita sharing hari ini, semoga menginspirasi dan mengedukasi para moms di rumah. Dan jangan lupa Mams, kalau ada nih ternyata masih ada tips lagi yang belum tadi di-share loh, boleh banget tulis di kolom komentar ya. So jangan lupa, ini pertanyaannya yang tadi sudah mengikuti dari awal, boleh nggak dijawab? Kapan saat terbaik menyusui? Pada saat Bu Sui pergi mudik naik pesawat dengan bayinya. Nah itu ada 2 ya tadi ya. Ada 2 loh jawabannya. Kalau nonton dari tadi apa yang Mbak Nia bilang pasti tahu 2 ya. So terima kasih dan sampai jumpa di episode Dula Alia selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat mudik. Happy Lebaran.